Memimpin masa depan Indonesia sesuai dengan harapan mereka. Manakala pemerintah tidak mampu mengubah pola, selamanya rakyat ini digunakan untuk mencari uang demi pemerintah. Artinya masyarakat mencari uang untuk pemerintah, tidak akan ada pernah pemerintah mencari uang untuk rakyat. Artinya yang jelas masyarakat sekarang itu sudah tertatih-tatih oleh iuran negara, iuran agama, ini blok konsultol ya, cablaka kalau istilah Banyumas, atau taruhlah terang-terangan saya mengatakan bahwasanya sampai saat ini kasus nyatanya pemerintah menganggap itu TKI menjadi pahlawan devisa. Menurut saya adalah sangat malu manakala menjadikan masyarakat ini sebagai babu lalu dijuluki sebagai pahlawan. Tapi ulo salam mulya atur bagya wisoko nusantara. Om wilahin jati nukun ya jati lelukun nusantara tapi uluk salam mulya. Saya akan bercerita diri saya ya, tidak ada maksud sedikit pun saya mempengaruhi para jiwa pilih atau apalagi saya memerintahkan tidak untuk memilih, sama sekali tidak. Namun saya akan menceritakan diri saya sendiri. Ada pantasnya sebagai masyarakat yang baik, warga negara Indonesia yang baik dan sepatutnya berbuat baik. Namun kalau saya tidak akan pernah melihat baik dan buruk. Artinya yang penting saya melakoni dan melakukan dan berkata apa adanya. Kan berbeda dengan prinsip yang saya menjadi warga negara Indonesia yang baik. Karena apa? Saya takut mengatakan demikian. Yang namanya manusia ya kadang-kadang baik ya kadang-kadang buruk. Itu kasus nyatanya seperti itu. Nah kadang-kadang ketika saya mengaku saya sebagai warga negara yang baik, belum tentu saya itu baik. Jadi lebih baik saya bloko suto ngomong apa adanya. Manakala saya keliru ya saya mohon maaf. Saya mengutip sedikit bahwa ada kalanya saya juga membaca visi dan misi dari ketiga calon presiden ini. Kelihatannya itu memang sangat luar biasa. Tapi yang sudah dilakoni ya, bahwa setelah zaman Orde Baru timbul menjadi zaman reformasi. Menurut saya, kalau saya ngomong nanti belum ada presiden yang pecus kan saya berlebihan ya. Namun menurut saya kata yang lebih lunaknya, lebih bijaknya adalah belum ada presiden yang kesetaraannya seperti RI 1 dan RI 2. Mengapa demikian? Saya sering mengatakan bahwa masyarakat sekarang itu cenderung kepada penilaian kasunyatan. Masyarakat ada istilah itu kunang sekenong matane ya. Kalau orang dulu kan nggak bisa mengatakan masyarakat itu waspada gitu, atau masyarakat itu lebih pinter lebih dan sebagainya. Artinya memuja dan mencela itu sama-sama tidak boleh. Kita mencela tetangga juga nggak boleh, memuja tetangga juga tidak boleh. Ini asli taruhlah kawruh daripada leluhur kita, kawruh kejawen khususnya. Nah, saya akan mengatakan bahwa misi visi daripada calon presiden dan calon wakil presiden saya membaca itu koyoyoyo. Namun kasus nyatanya sangat berbanding terbalik dengan realita di masyarakat. Artinya asas legalitas yang dikedepankan, namun asas realitas dikesampingkan. Sekali lagi saya mengatakan bahwa asas legalitas atau asas ya legalitas resmi seolah-olah dipandu oleh sebuah proposal, sebuah LPC yang jelas, itulah asas legalitas lah taruhlah. Namun asas realitas tidak ada yang sesuai dengan kasus nyatanya
sesuai dengan misi visinya menurut saya. Lah, sekarang barometer saya ya, ketika bangsa ini menghadapi pemilu tentunya disusun tim ya, tentunya disusun tim pemenang Prabowo umpamanya, tim pemenang Ganjar Pranowo, tim pemenang Anies Baswedan umpamanya. Namun kasunyatanya banyak yang saya merasakan, saya tidak menuduh, saya tidak menuding, banyak yang saya merasa itu boleh ya, saya merasa bahwasanya tidak ubahnya yang namanya pemilu ini banyak taruhlah panitia atau semacam tim sukses yang seolah sudah terorganisir kayak IO. Nah ini kan lucu sekali, artinya seolah-olah dengan kata singkatnya yang mendapat uang itu ya orang-orang itu saja, karena apa, timnya ya itu saja, lalu semacam IO dan sebagainya. Penggelontoran ke masyarakat ini tentunya adalah sangat tipis sekali atau sangat sedikit sekali yang diberikan kepada masyarakat. Ya artinya saya mengatakan bahwasanya pemilu kalau saya mengatakan terang-terang adalah ubah syarat atau membuang-buang biaya, ini mungkin terlampau berlebihan ya. Nah saya akan mengatakan intinya misi dan visi itu ya mestinya para calon presiden ini harus setepat mungkin. Umpamanya ya sekarang swasembada pangan, ada yang punya program seperti itu umpamanya, mungkin Pak Prabowo atau siapa, swasembada pangan sebelumnya semestinya sudah mampu memberikan umpamanya 1 kakak dikasih 10 kilo umpamanya. Ini merupakan hal yang kasunyatan merupakan tekad bulat yang tidak main-main dalam membawa misi dan visi. Namun kasunyatanya sekarang masyarakat itu dari dulu sampai sekarang, kecuali pada era Orde Baru. Mengapa saya mengatakan era Orde Baru dan era Orde Lama? Karena saya meyakini ketika Orde Baru itu ada yang dinamakan itu padat karya. Padat karya ini adalah pemerataan sirkulasi keuangan lah. Uang beredar di masyarakat ini memang diharuskan, artinya dibuat proyek padat karya semata-mata untuk mengambil keuntungan dari proyek itu, namun keuntungannya adalah paling irigasi untuk mengaliri sawah dan motif utamanya adalah untuk agar masyarakat ada perputaran uang. Nah sekarang kasunyatanya kalaupun ada proyek yang belanja itu sudah pemerintahnya ya, ini kasunyatan nggak bisa dibohongi lagi, lalu masyarakat malah disuruh kerigan itu ya kerja bakti dan untuk makan saja itu iuran dari masyarakat. Ini kasunyatan yang saya alami ya di lingkungan saya gitu aja lah. Nah ini kasunyatan yang sungguh sangat memprihatinkan lah. Timbulnya ini manakala pemerintah ini tidak bisa mengubah pola, ya sekali lagi manakala pemerintah tidak mampu mengubah pola, selamanya rakyat ini digunakan untuk mencari uang demi pemerintahan. Artinya masyarakat mencari uang untuk pemerintah, tidak akan ada pernah pemerintah mencari uang untuk rakyat. Artinya yang jelas masyarakat sekarang itu sudah tertatih-tatih oleh iuran negara, iuran agama, ini bloko suto ya, cablaka kalau istilah Banyumas, atau taruhlah terang-terangan saya mengatakan bahwasanya sampai saat ini kasunyatanya pemerintah menganggap itu TKI menjadi pahlawan devisa. Menurut saya adalah sangat malu manakala menjadikan masyarakat ini sebagai babu lalu dijuluki sebagai pahlawan. Nah, ini kan menurut saya menistakan atau memiskinkan rakyat sendiri. Jadi bangsa ini apakah, ya sekali lagi, apakah bangsa ini, pemimpin bangsa ini sedang tidak memiskinkan rakyat sendiri? Sekali lagi, apakah pemerintah sekarang sedang tidak memiskinkan rakyat sendiri sampai gas miskin, ras miskin lah. Ini kalau kebuntuan dalam berpikir mungkin dikasih kata mungkin bahwa saya dituntut, mungkin saking kebuntuan cara berpikir mengapa buntu ya. Sekarang oligarki dalam setiap pemilihan ya, kaum yang bermodal yang saya maksud, dalam setiap pemilihan tentunya diperlukan untuk memodali ya sistem demokrasi
demokrasi ini memodali calon lurahnya, mungkin calon dewannya. Lah nanti dibikin pusing oleh setoran kepada oligarki. Lah ini pengamatan saya. Kalau pengamatan yang lain monggo saja. Saya mengatakan kali ini yang jelas, selama ini Indonesia adalah menggedibalke masyarakat untuk mencari uang untuk lajunya roda pemerintahan. Nah, yang saya harapkan pemerintah bisa mencarikan uang untuk rakyat. Nah, kalau sistem ini terus berjalan, niscaya Indonesia akan nista selama-lamanya. Saya rasa demikian. Terima kasih.